Nurodin Jarofil SH sosialisasikan peraturan daerah Perda Kabupaten Bogor fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren. Bertempat di Pondok Pesantren Al-Quran Kurota Ayun Kampung Cirempuk Desa Kiara Pandak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor pada hari Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023. Hadir dalam acara tersebut para alim ulama, ustadz, kiai dan dari Kementerian Agama Kabupaten Bogor Dr. Ade Sarmili sebagai moderator dalam acara tersebut. Nurodin Jarofil SH adalah anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Kebangkitan Bangsa dan yang menginisiasi dan sekaligus menjadi ketua pansus lahirnya Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren. Dengan perjuangan selama 2 tahun, maka lahirlah Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Bogor, menorehkan sejarah dengan lahirnya perda tersebut sehingga disambut baik oleh masyarakat dan para alim ulama yang ada di Kabupaten Bogor. Dengan lahirnya Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren maka Nurodin Jarofil SH mulai gencar mensosialisasikan perda tersebut kepada para alim ulama, ustadz dan kiai yang mempunyai pondok pesantren. Peraturan daerah kabupaten adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati. Hakikat perda sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah merupakan fungsi perda yang tidak hanya sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan nasional, akan tetapi juga sebagai sarana hukum dalam memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Selain itu perda dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salajengna pribadi syukur ke Allah dina saat ayeuna ku Allah dikersakeun tiasa kempel sareng para masyayikh di tempat. Semenjak Kang JP berkomunikasi dengan abdi, Kang anu salam siap mengenai pesantren hayu. Baru abdi ningali semangat Kang JP begitu menggebu. Dan alhamdulillah beliau adalah satu-satunya di Kecamatan Sukajaya yang begitu kuat mendorong supaya perda pesantren disahkan. Boleh kita tepuk tangan buat beliau. Saya melihat langsung ketika pengesahan di gedung DPRD, beliau sampai bersyukur kepada Allah karena mungkin bukan perjuangan yang mudah. Konon katanya disebut sok kiai lah, sok ustad lah, karena ngurus-ngurus pesantren. Padahal habis saya pernah pesantren segitu, sarman tenang. Tapi alhamdulillah, sehingga terbentuklah pertemuan pada saat ini. Jangan pilih ayat pertaruhan di mana masing-masing. Mansur tumben-tumben ya, berani seperti ini. Jadi sekali lagi, karena memang langkah Kang JPI begitu langkah dan cukup bagus. Bagi artinya selalu ada di jalur pendidikan, di akademisi menilai alhamdulillah langkahnya patut kita dorong dan patut kita dukung kanggo memperhatuskan lembaga pribados. Terus ngobrol sareng para kiai sapali bahkan kemarin anu sumping di Palihan Lebak ya, masya Allah cenah saya semung dibantu tapi asa can pernah ditoel cenah gitu, can pernah disampul, can pernah diajar. Sementara kontribusi para kiai baik lewat majlis taklim ataupun pesantren tidak ada hentinya, hatta sampai ciparibasa tak tiakal yakin, sampai nyawa Allah dicabut para kiai mati eureun ngadidik masyarakat. Seperti itu mata abdi semangat ya ngayakeun seperti itu mumpung sebab abdi kesampingkan hal-hal yang lain yang penting ieu kesempatan seru bahasa Kang JP mah isu strategis, isu hangat jeung isu nu memang can pernah aya di baheula Pak. Nembe ayeuna perda pesantren disahkeun. Eta ku pribados diusahakeun hayu sumping sadayana hayu supados sulingan
kieu perda pesantren teh insyaallah mungkin bukan JP sareng pangaresa Pak Dokter akan dijelaskan bagaimana fungsinya, bagaimana juknisnya, bagaimana bayangan anak gitu tah. Jatan panginten abdi sareng para kiai sadayana sareng langkah Kang JP senada seirama. Insyaallah mudah-mudahan ia segera terwujud dan urang sadayana kaperhatoskeun. Amin. Ya rabbal alamin. Patak abdi tingalikeun ka Kang JP tuh Kang JP bangunan. Cek batur mah Mansur teh bisaan ngabangun padahal mah teh mah pulih Pak. Karena yang orang lihat itu hanya sepintas, ngabangun deui tanpa tidak tahu prosesnya seperti apa. Ataupun guru bahman dulu suruh kumaha ieu ngabangun. Karena imam sadar mah tinggal geus jadi kayak gitu. Padahal proses di dalamnya, masya Allah. Jadi terus terang, Kang JP, Bapak Dokter, acara seperti ini sangat dinantikan oleh kami, biar kami tercerahkan dan kami tahu kumaha sih perda pesantren gitu seperti itu. Dan kami menyambut dengan sukacita, dengan hangat program ini. Semoga leres terlaksana, terrealisasi, sehingga yang punya lembaga baik majelis taklim atau nabi pesantren memang sangat terperhatikan gitu. Selanjutnya perbados mungkin dihapunten, mohon maaf ala kadar tempatna saking ayana diwongi gitu semisal mahi malnya karena yang mau masuk itu begitu banyak, masya Allah. Jadi antusiasnya begitu bagus, alhamdulillah. Ya hapunten para kiai tempatnya saking ayana abdi mah saur Kang JP kopi, snack, makan, ayo sesuai perintah dari beliau. Tadi kiai aduh nah kursi mah bisa sila cenah gitu. Tuh kiai suka nonodina guru. Resmi teh bisa sila sih. Bahkan tadi aya nyanyi Indonesia Raya seri nya gagal. Tapi kan seri kan kiainya. Nya. Karena aku marhaba tadi tanya betul tanah airku tanah airmu. Masya Allah, ikan Masya Allah nuansa luar biasa. Kemudian selanjutnya Pak, jarang silaturahim kita. Terusnya, para kisah sok sanajan sekecamatan Sukajaya memang sulit untuk kumpul seperti ini Pak Dokter. Sulit, maka sakima alhamdulillah Pak Dokter biasa tepang sarang nugaduh pesantren sarang majelis taklim kira langkung 84 lembaga. Alhamdulillah hadirnya ieu waktas. Terus penginten harapan abdi terakhir Kang JP sareng Pak Dokter utami nu hadirin di ayeuna nyuwunkeun pisan diperhatoskeun cek peribahasa jadi fokus utama diutamikeun segala rupina magi tersak sumping ka ieu tempat. Mudah-mudahan tiasa janten fokus utama cek peribahasa dina draft tema kudu draft pertama gitu tah. Amin. Itu diperbarus panginten bagi perantos siang atur nuhun segala rupina mudah-mudahan tiasa ngamaklum tina segala rupi kakirangan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, salawat dan salam mudah-mudahan selamina tercurah ke Habibanal Karim Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kiai Haji Dr. Ade Sarmili yang memang baru 2 bulan abdi kenal, itu pun pada saat jadi ketua pansus akhirnya abdi kaget gitu. Ternyata abdi nyarios di payunan kiai besar yang sangat luar biasa bagaimana berpikir tentang keumatan gitu melalui kebijakan. Nun Pak Kiai dongkap ka Nundur Simkuri. Jadi upami di kota maupun AC kali mana ada pulang-pulang. Mangke perjuangan 4 tahun ternyata belum cukup untuk menyelesaikan Cibudeug Giara Sari Cisangku dan panjangnya teh 25 kilo. Hapunten gitu. Tehilap pimpinan pondok pesantren Purota Ayun, Kang ajengan muda milenial Kang Mansur SPDI. Abdi memang banyak berkomunikasi karena melihat juga ada hal-hal yang dilakukan dan ini harus menjadi bagaimana dikemas menjadi sebuah kebijakan peraturan daerah sehingga hadirnya negara di tengah pendidikan keagamaan itu jelas gitu. Tehilap
para kiai, pimpinan pondok pesantren, para ajengan, para masyaikh, sami-sami hadir, oke ustazah Bunyai, Bang Gus Muhaimin menyebutnya Bunyai, kalangan ulama dari kaum Hawa. Juga terima kasih saudaraku dari Pondok Pesantren Al-Ghifari spesial saya undang karena begitu melihat perda ini disahkan, beliau menyiapkan diri untuk menjadi relawan. Garis bawahi Pak underline, bukan relawan partai politik, tapi menjadi relawan bagaimana mengurus, membantu mengurus, jadi kurir barangkali ya, sama Ustaz Jeffrey. Bagaimana pesantren-pesantren yang belum berizin? Jika berita hayu Paris. Nanti kalau menurut sana bahwa kiai ya kerewa ongkos bensin memang pertalit habis siap kan gitu. Artinya apa? Ada kerja-kerja di luar kewenangan DPRD yang insya Allah akan kita lakukan untuk bagaimana menjemput izin-izin operasional yang ada kesulitan. Insya Allah Paris saya siap. Terus teman-teman dari Barjab juga siap. Sekali lagi tidak dalam kerangka titik-titik karena memang sensitif Pak, sensitif sekali ya gitu. Berkaitan dengan urusan perda pondok pesantren, syukur kepada Allah bahwa tanggal 7 November Pak Kiai ya, alhamdulillah sudah diparipurnakan. Walaupun tentu perda ini tidak cukup hanya perda, kami saat pembahasan menyepakati adanya satu klausul, satu pasal yang meminta kepada pemerintah daerah dalam jangka 1 tahun Pak ya, untuk segera membuat peraturan bupati. Kenapa? Karena perda saja tidak cukup kalau tidak ada landasan teknis, kalau tidak ada landasan operasional. Landasan teknis, landasan operasional, landasan pelaksanaan tentu itu diatur oleh bupati melalui peraturan bupati. Dan kita sudah minta di dalam perda tersebut 1 tahun setelah diparipurnakan maka disahkan, maka akan ada peraturan bupati terlepas siapapun bupatinya, baik itu PJ atau mungkin nanti sudah definitif gitu. Nah, pokok terkait dengan perda pondok pesantren abdi memual seueur lah. Lebih baik abdi mah seueur mungkin nampi masukan saran pertanyaan mumpung aya Pak Kiai. Karena jujur Pak, secara detail, secara landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, semuanya sudah dirangkum oleh Pak Kiai Haji Pak Ade Sarmili, sehingga pada saat pembahasan kami sangat mendapatkan kemudahan. Jadi beliau sepertinya mewakili suasana kebatinan, apa yang terjadi suasana di pesantren, beliau alhamdulillah sudah sangat mewakili gitu. Sehingga pada saat konsultasi publik yang kita lakukan saat itu public hearing, artinya tidak terlalu banyak sesungguhnya karena perda ini tidak mengatur kekhasan daripada pesantren tersebut. Pesantren hari ini adalah pesantren salafiyah misalkan, lanjutkan. Pesantren ini adalah muadalah, lanjutkan. Pesantren ini adalah tahfidz, lanjutkan. Modern, lanjutkan. Bukan itu. Perda ini adalah mengacu pada undang-undang tentang pondok pesantren nomor 18 tahun 2019, di mana dalam pasal 11 ayat 3 di dalam undang-undang nomor 18 tersebut adanya terkait fasilitasi fungsi pendidikan. Nah, bicara pendidikan tentu ada ustadz dan kemudian ada santri. Di sana terjadi belajar mengajar. Maka dibutuhkan dong fasilitasi untuk pendidikan, ini adalah sarana prasarana salah satunya. Terus kemudian sarana lainnya yang kemudian mendukung, misalkan saya alhamdulillah Pak Kiai sudah berkoordinasi dengan DPPR. Saya minta harus sudah mulai ada dukungan anggaran untuk pesantren. Dan alhamdulillah kemarin Kang Jaro, kata Bukasi, walaupun sentuhannya baru sedikit untuk kegiatan fisik dari APBD, kita sudah alokasikan anggaran untuk pembangunan MCK. Alhamdulillah. Tapi tinggal kita coba seleksi mana yang kita prioritaskan mendapatkan bantuan MCK tersebut. Karena keterbatasan anggaran, sehingga semua pasti butuh Pak. Tapi bagaimana kita lihat kebutuhan yang lebih prioritas, kapunten, supados adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya juga bantuan
sarana air bersih. Abdi melihat pada saat terjadi kemarau panjang, El Nino dan lain sebagainya peristilahannya, maka baik di kampung-kampung maupun di pesantren, bahkan di masjid-masjid, Pak, sedikit ada masjid yang kemudian tidak ada jemaahnya. Adapun misalkan tamu yang memang tidak tahu kondisi bahwa tidak ada airnya, arek sholat ke ayah China gitu. Abdi kemarin berkoordinasi tidak hanya untuk urusan pesantren, insya Allah nanti ada bantuan sumur bor dari APBD untuk kegiatan di pesantren juga. Nanti kita akan terus dorong karena memang tahun 2024 berbarengan dengan kajian demokrasi yang juga menguras APBD, dan alhamdulillah APBD kita 10 triliun, Pak. Jadi upami misalkan pesantren Abdi banyak mendapatkan keluhan, ketemu sarang Pak Kiai, coba tuh ya pesantren kumaha tuh gitu. Jaro peloy memang artosna seueur, Pak, trontonan. Tapi kan Bapak terang kabumi abdi mah sanggup tronton, jadi dari artos seueur gitu kan. Paling manduan 5 sak atau 10 sak. Tapi kebutuhannya ternyata 150 sak atau 1000 sak misalkan. Nah, sehingga anggota dewan harus mencari solusi atas persoalan ini. Insya Allah melalui perda pesantren ini, perda fasilitasi ya, bukan perda pesantren tapi perda fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Artinya pesantren akan difasilitasi dari sisi pendidikan, terus kemudian dari sisi penyelenggaraan dakwah ya, dari sisi fasilitasi dakwah, dan kemudian dari fasilitasi pemberdayaan. Mengacu tadi kepada salah satu klausul dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Jadi mengambil dari sumber itu landasan yuridisnya, landasan sosiologisnya, bahwa di Bogor ini, Pak, di Kabupaten Bogor paling sedikit ada 1.600 kalau tidak salah, Pak Kiai ya, izin, ada 1.600 pondok pesantren yang berada di Kabupaten Bogor. Yang tentu pesantren ini menjaga nilai-nilai bagaimana menjaga nilai mentalitas daripada generasi muda, misalkan moralitas, mentalitas. Maka bayangkan polisi akan disibukkan nguruskan pacengkadan, nguruskan maling, segala endah. Tapi dengan ada pesantren, bagaimana pesantren berkontribusi gitu untuk menjaga hal-hal tersebut, gitu, menjaga supaya manusia berada dalam relnya. Nyahun mana nu haram, mana nu batal, mana nu temenan, mana anu memang itu melanggar gitu. Nah, oleh karena itu tentu negara harus hadir dalam hal ini. Secara konstitusi tentu sudah ada landasan undang-undang, terus kemudian ada peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2021 kalau nggak salah tentang pendanaan pesantren, dan November ini alhamdulillah Bogor sudah lahir perda tentang fasilitasi penyelenggara pesantren. Nah, nanti lebih dalam dikupas. Ini gunakan Pak kesempatan. Abdi hilap kamari teh masihan terang. Harusnya di sini ada hadir juga dari unsur lembaga diniyah. Tapi ada yang dari diniyah. Biar nanti disampaikan juga. Abdi sering mendapat keluhan tentang diniyah. Padahal kita sudah punya perda diniyah. Namun apa yang menjadi miss di antara kebijakan daerah dengan keberadaan diniyah yang ada di Kabupaten Bogor. Begitupun pondok pesantren, walaupun memang kita baru ada perdanya, kita akan menunggu Perbup. Sebelum Perbup itu harapannya pesantren-pesantren sudah memiliki izin operasional, itu agar kemudian mendapatkan haknya dengan baik. Kalau kewajiban sudah dilaksanakan jauh dari hari ini, jauh dari perda ini lahir. Tapi bagaimana haknya nanti akan mudah-mudahan diterima. Karena kita punya keyakinan bahwa hak uramu mau kemana-mana kan gitu. Dan tentu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Begitupun nanti TKQ Taman Pendidikan Quran. Kemarin Pak pada saat saya reses muncul juga di beberapa kecamatan berkaitan dengan Taman Pendidikan Quran yang notabene-nya ini juga masih lemah daripada perhatian gitu, nilai perhatian dan pengakuan. Mungkin itu saja dari saya. Sekali dihapunten ka para kiai. Bapak Ibu yang mulia, perda pesantren itu adalah merupakan hak dari para kiai. Kalaupun para kiai tidak berharap sebenarnya ada perda-perdaan. Kiai mah ngawuruk santri unggal poe,
menjaga akhlak masyarakat, menjaga akidah yang lurus, menjaga moral yang baik. Tidak ada kemudian di hatinya grantes dina manahna hoyong diayakeun perda dan ngerti karena perda. Hoyong diayakeun perbu peraturan bupati dan ngerti karena perbuknya. Tetapi tanggung jawab yang luar biasa ada pada kami Jaropeloy. Geus nyaho aya pesantren, geus nyaho aya diniyah, geus nyaho aya TPQ, geus nyaho aya desa taklim yang negara belum hadir di situ. Sementara Kang Jaropeloy ada di dalam untuk membuat sistem kebijakan. Maka kalaupun para kiai tidak berharap ada perda, tidak berharap ada perbu, Kang Nurudin sudah sangat surti dan ngerti karena grantes manah para kiai. Kenapa? Karena ini menjadi payung keamanan bagi pondok pesantren. Kalau dalam bahasa Kang Jaropeloy disebut dengan rekognisi, pengakuan terhadap pondok pesantren yang sudah luar biasa menjaga moral, menjaga akhlak, tauhid masyarakat. Kalaupun negara kemudian tidak bisa memberikan apapun kepada pondok pesantren, tetap balai rombeng, tetap kobongna ngos mondoyot, tapi negara tidak pernah memberikan rasa kehadiran kepada pondok pesantren. Maka kemudian hadirlah Kang Nurudin untuk menjebatani keinginan yang tidak terucap itu dari para kiai. Karena Kang Nurudin pernah hidup bersama dengan para kiai, bergaul dengan para kiai. Jadi ada dan tidak adanya perda pondok pesantren di Bogor, sebenarnya para kiai tidak terlalu dibantu hal tekajen tapi kami harus punya perhatian lebih kepada para kiai yang sudah 24 jam membina para santri, mendidik para santri, mengawal umat, menjaga umat. Maka bersyukur ada para kiai yang mengawal itu semuanya. Pak Kiai mah teu menta, arek aya perda, arek perda, kieu we mah. Tapi kemudian Pak Nurudin punya keinginan agar ada perubahan kebijakan dari negara terhadap para pesantren. Minimal apa? Mengakui keberadaan para pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan penjaga moral dan akhlak. Maka kemudian negara memberikan rasa hadir itu. Apa? Supaya ada kekuatan hukum. Makanya di perda ini diberikan kekuatan hukumnya. Apa? Kiainya diproteksi, diamankan, ditadmin, dijaminkan dengan negara. Karena kiai butuh keamanan, kiai butuh kenyamanan, kiai butuh kehebatan, kiai butuh cuan. Cuan pandiri Maka kemudian saya sangat bersyukur Bapak para kiai ketika bermitra dengan Kang Jaropeloy yang punya semangat luar biasa untuk menjadikan perda ini menjadi perda yang betul-betul punya kekuatan di tengah masyarakat pesantren. Rapatnya 4 kali langsung disahkan hanya perda. Jadi penuh dengan tantangan, penuh juga dengan bagaimana agar ini bisa paham dewannya. Yang terpenting adalah bukan itu Bapak Ibu, bagaimana perda ini terus dikawal, karena tidak hanya selesai ketika disahkan, tetapi wajib dikawal oleh orang-orang yang paham dengan perda ini. Saya bukan kampanye, bukan. Tapi ini perda wajib dikawal oleh orang yang paham dengan isi perda ini. Ketika ini nggak dikawal perdanya, perda tinggal perda Pak. Untuk orang seperti Kang Jaropeloy. Ini bukan kampanye, bukan. Karena saya punya kebutuhan dengan perda ini. Karena saya kerja di Kementerian Agama. Kita butuh teman-teman dewan yang paham betul jerih payahnya menelurkan perda ini, perda pondok pesantren. Akan bantuan apapun dari perda atas dasar perda kepada para kiai. Kalaupun kiai itu nggak butuh yang begitu, nggak butuh proteksi, nggak butuh pengamanan, ini mah kersane Gusti Allah saya mah. Karena kami tahu betapa hebatnya keikhlasan para kiai. Ya, karena kebetulan saya juga di rumah punya Pak Balai Rombe. Yang kakek itu di Citerep punya, saya juga bikin pesantren di Kayu Manis di Tanah Sareal. Saya yakin betul para kiai nggak butuh dengan perlakuan lebih dari para juama, tapi kita harus paham dengan grantes hatena para kiai. Dewan Mas Said itu diberikan juga bantuan Pak.
Apa bantuannya? Bisa bantuan uang, barang, dan orang. Orang tuh lain kudu kawin lain. Jadi bantuan barang, uang, dan orang. Barang itu untuk fasilitasi sarana prasarana. Itu dibantu atas dasar perda. Nanti Kang Jerokelo yang awalnya kayak tadi disampaikan, ada bantuan sumur, termasuk menyelesaikan pondok ini. Ya, pondok ini harus selesai karena santri sudah ngantri. Tadi Pak Kiai biasa antri, Pak Kiai santri nama bangunan can ayah. Beda aku pun pasang dirinya para santri. Kapanasan kehujanan, kumaha aja lah menteri. Tadi itu kalau kita balik, zaman saya ngering wae. Kiainya diberikan fasilitasi, apalagi barang, sarana prasarana. Di kita saja, mohon maaf Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini supaya nanti nih, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan atas nama negara, itu tinggal mengakses ke Simba. Ini nanti Kang Ketua Pokja yang memitigasi, membantu Bapak Ibu untuk bagaimana mengakses Simba. Simba itu nanti Bapak Ibu mendapatkan beberapa variasi bantuan. Proposalnya diupload, semuanya diupload, nggak lewat kami, tapi langsung online ke pusat. Misalnya buat pembangunan itu ada hampir 300 juta negara menyiapkan untuk setiap pesantren. Dan orang mapan tuh bisa nyaho, laptop tuh ayah sinyal tuh asuh, bisa deh. Makanya perlu apa? Operator. Untung Kang Jaro sudah menyiapkan tenaga untuk membantu kita semuanya. Diakses Kang Simbanya di aplikasi Sintren. Ada Simba namanya. Itu varian bantuan banyak. Bantuan pembangunan satu, itu sampai 300 juta. Apalagi bantuan untuk kegiatan santrinya itu ada, apalagi bantuan digitalisasinya itu ada, apalagi termasuk bantuan untuk inkubasi bisnis pondok pesantren. Jadi misalnya ada pesantren yang laundrynya di internal, silahkan beli alatnya, rencanakan peta bisnis prosesnya, beli alat laundry, terus dimitigasi, diajarkan cara benar. Paling ini kocak na laundry mah, dialungkeun, beres-beres, bersih. Laundry itu ada bantuannya untuk inkubasi bisnis, itu sampai 500 juta. Di Kabupaten Bogor ada yang dapat bantuan buat tempe, buat sablon, buat sate, buat warung, buat laundry. Kemarin ada yang buat ternak kambing, kambingnya kemudian susunya difermentasi, jadi bisa siap minum. Ada lagi bikin roti. Jadi kalau kita sudah punya bisnis di pesantren itu, alatnya beli, negara bantu. Itu di Simba, tinggal diakses Simbanya. Nah besok nih Februari sudah mulai muncul nih beberapa bantuan dari Kemenak Pusat untuk pondok pesantren. Dan itu memang terbatas, maka online. Nanti di asesmen, diperiksa sama kami di Kabupaten Bogor, keluarkan rekomendasinya, dikirim di upload rekomendasi, baru kemudian ke pusat. Nanti pusat yang pilih, tidak ada KKN. Karena ini mah deket, karena ini mah dulur, ini enggak. Itu nanti pusat yang mengasesmen, yang memeriksa. Pun nanti bantuannya ditransfer ke nomor rekeningnya. Tidak ada pertemuan Bapak dengan orang pusat. Nggak ada pertemuan kami dengan Bapak, kecuali pada saat kita melakukan survei. Bener tak ayah santrina, bener tak ayah bisnisnya. Tinggal nanti dengan Pokja nih terus komunikasi. Apa tujuannya ini? Memberikan rasa kemandirian kepada pondok pesantren. Negara belum memberikan apapun sebenarnya, tapi negara terus akan berusaha memberikan kebaikan. Jadi cek kurang bahasa mana, lain hanya idhol surur, tapi ahsinilah muhsin. Kiai sudah berbuat baik, negara apa kebaikannya? Itu atas nama Kementerian Agama. Maka perda ini pun kemudian hadir untuk memberikan kebaikan untuk kiai dan lembaga. Yang kedua, untuk para santri. Bila ada santri yang tidak sekolah karena hanya pesantren, negara sudah menyiapkan ruangnya. Apa? Ambil PKPPS, pendidikan keaksaraan pondok pesantren salafiyah.
budak teu guru sekolah, budak teu kudu asup ka sekolah, hanya ngaji saja. Ketika pulang beres sekolah, dia bisa mendapatkan ijazah SMP atau SMA, sanawiyah atau aliyah. PKPPS, santrina menang bos, kiai ini digaji. Bosnya berapa? Tergantung tingkatan usia sekolah. Lamun usianya SMP MTS berarti 1.300.000. Kalau usianya SMA 1.375.000. Setahun bantuannya. Menyiapkan namanya PKPPS. Santri ngajinya hanya ngaji kitab. Entong sekolahnya naon, tapi sekolah beres dia dapat ijazah. Itu negara menyiapkan. Ngan urang can nyaho tapi ka ayeuna karena nyaho teh. Ya, maka ini orang niatan. Kenapa itu namanya perlindungan hukum kepada para santri? Punten, karena tidak semua kiai, tidak semua santri jadi kiai. Maka kurang diarahkan, saha jadi dukun, ahli hikmah punten, saha jadi kiai, saha jadi tukang tahlil doang, saha jadi tokoh masyarakat doang. Kurang mesti petakan santri teh seperti Lirboyo, itu begitu. Ini santri ini cenderungnya ke nahu, ke konsentrasi nahu. Ini konsentrasi tafsir, konsentrasi tafsir. Karena tidak semua santri jadi kiai. Tidak jadinya bukan tidak berkah ilmunya, tapi kalau kurang modal. Budak mah pinter ngaji nama, kan kalau kita bawa modal. Yang pondok hese teu boga duit, tangguh. Ibu lungku minantuku kayak gitu. Akhirnya budak pan ilmu loba tapi tidak naon. Ya, kan karunia orang menjadi guru. Maka kita persiapkan. Minimal ketika negara membutuhkan dia masuk pada satu kamar tertentu yang membutuhkan syarat dan ketentuan berlaku, ijazah orang siap. Maneh mas antren tapi bukan ijazah. Negara butuh dengan syarat itu, Anda bisa masuk. Apa tujuannya? Supaya negara ajak diisi bukan oleh orang-orang kaleng-kaleng, diisi oleh orang yang punya ilmu yang luar biasa untuk urusan pondok pesantren. Ijazahnya bukan. Sekarang banyak terjadi mesti diambil sama orang yang nggak ijazah karena kita tidak punya ijazah. Dia mau pakai ijazah, tapi bisa imam doang. Wiridan can apal, tahlil tuh bisa, debaan tuh apal laguna. Akhirnya terjadi debaan desinan Kenapa? Karena hanya punya ijazah, kualifikasi namanya, tapi tidak punya kompetensi, tidak punya ilmu. Negara menghadirkan itu untuk agar negara diisi orang-orang yang punya kompetensi, yang punya kualifikasi. Belum juga, maka kemudian setiap daerah punya perda, peraturan daerah pondok pesantren. Kiainya diberikan aspek definisi, santrinya diberikan aspek definisi, apalagi kegiatannya. Makanya katakan Nurni tadi, yang satu ranah pendidikan, yang kedua ranah dakwah, yang ketiga ranah pemberdayaan sarana prasarana. Itu yang menjadi sasaran dari perda pondok pesantren. Cuma untuk mengasaskan itu termasuk begini, kemarin kita mempertahankan betul dengan Jaro Peloy. Hibah yang diberikan oleh perda itu ada dua salurannya. Ada hibah yang didapatkan karena dia mengajukan, itu Permendagri alas haknya. Ada hibah yang diberikan karena mandatori perdanya. Saya ingin perda ini menjadi alat hak, alas hak. Siapapun pondok pesantrennya, apapun pondok pesantrennya, mengajukan atau tidak, dia wajib mendapatkan bantuan. Gurunya 750.000 dari sabulan setahun. Setahun. Semuanya Pak, karena banyak lembaganya, itu buat ini aja 13 miliar Pak. Buat ini ya. Kenapa Ponpes nggak bisa? Yang terdaftar kita ada 1.600. Kondisinya bisa lebih Pak, bisa 3.000 pesantren yang terdaftar. Oleh karenanya pesantren yang mendapatkan itu harus berizin operasional. Kalau tidak punya izin, hapunten nuka suhun, palun ke para kiai, belum bisa mendapatkan bantuan-bantuan itu. Karena syarat dan rukunnya itu harus punya izin operasional. Sakedap Pak izin operasional tuh. Kemarin kita membagikan Kang Jarok 47 lembaga pondok pesantren. Itu ada 1 minggu selesai Pak. Itu kita akses Pak. 1 minggu selesai Pak. Asal operatornya mengupload berkasnya itu segera. Jadi diperiksa terus tuh.
si trennya, oh masih merah, apa yang kurang? Ini yang kurang, ini yang kurang. Saya sudah menyiapkan Kang Haji Yunus untuk memitigasi operator dan kita semuanya. Tinggal upload si tren, itu langsung. Ya, si tren itu langsung. Semua karena diupload di aplikasi itu, punya username, punya email. Nah itu nanti diupload semua. Semua pesantren wajib merekam ketika ngajinya dan diupload di aplikasi itu. Nah ada namanya Arkanul Ma'had, rukun pesantren. Siapa? Yang pertama, pesantren harus ada kiainya. Yang kedua, harus ada santrinya, minimal 15. Santri minimal 15. Yang ketiga, ada umumnya. Yang keempat, ada masjidnya atau musola. Yang kelima, ada kitab kuningnya. Ketika tidak ada kitab kuning, kita tidak akan merekomendasi itu pesantren untuk dapat izin operasional. Maka direkam ketika ngaji kitab. Kiai jeung santri direkam 2 menit tuh udah setengah jam aja udah 2 menit. Kenapa? Tidak akan muat nanti di aplikasinya. Rekam HP upload. Itu ada yang seminggu pas selesai izin operasionalnya. Kemarin kita bagikan 47. Jadi tidak ada kesulitan kalau kita mau melaksanakan izin operasional. Jangan dibayangkan susah. Kalau Bapak Kiai nggak bisa, biasa karena aplikasi digitalisasi, di warang santri nah, atau disuruh pokjanya nih, ya Pak Kiai. Jadi Kang Pokja, terus dengan Kang Jaroweloy untuk meresmikan ini pesantren punya izin operasional. 1. Perda ini berlaku dan memberikan bantuan itu kepada pesantren yang sudah punya izin operasional. Maka segera sebelum masuk Januari ini, Januari APBD diketok oleh Kang Dewan, APBD-nya 10 triliun. Sebelum nih Januari, tahun anggaran dimulai dari sekarang nih, sok bikin ajuan izin operasional. Bagaimana kalau tidak yayasan pesantrennya? Nggak apa-apa, ada pribadi silakan, tidak harus yayasan. Ya, bisi orang ngarep-ngarep yayasan, kurumanya 3 juta yayasan teh. Notaris 3 juta, carilah bisa sebulan nungguan notaris. Udah aja sekarang mah daftarnya tidak dengan yayasan, tapi dari pribadi. Boleh. Jadi perda ini akan menyasar bantuan untuk kiai, untuk pesantren lembaganya, sarana prasarananya, untuk santrinya, untuk kegiatannya. Di kegiatan pun diberikan biaya. Tapi kita bersyukur Pak Jaroweloy dengan teman-teman Dewan sudah memitigasi SKPD di pondok pesantren. Dibuat jaringan, dikasih bantuan buat olahraga. Dikasih bantuan. Cuma kalau kita minta bantuan kudu sesuai dengan muqtadal halna. Sesuai dengan tempatnya. Imam minta bola sepak di lapangan umum. Atau dari depan pesantren yang bola teh kocombrang. Kaca raragagan. Sesuai dengan kondisi di pesantren kita. Misalnya apa? Minta aja lapangan tenis meja. Kan leutik kita minta. Lapangan bulu tangkis. Tuh guru pakai jeung raket-raket nah, pakai triplek we. Peletok. Jadi sekarang sudah banyak SKPD yang memberikan bantuan buat pondok pesantren. Kalau dari Sukaya belum ada yang tersentuh, mohon maaf. Karena boleh jadi kita memilih pesantren yang sudah berizin operasional. Saya meyakini Bapak Ibu para kiai santrinya banyak, tapi karena belum punya ijob, akhirnya kemudian tidak tersentuh. Mungkin hapunten para kiai mah butuh ijob lah jeung naon ijob. Mun mah Gusti Allah we. Betul, Pak Kiai betul bicara begitu. Tapi itu bukan hanya buat kiai. Kita butuhkan tuh para santrinya. Jangan sampai keegoan para kiai memutus keinginan para santri untuk maju. Misalnya maju pada aspek yang lain. Ya, karena itu saya bilang tidak semua santri itu jadi kiai KB. Ayah santri pemain bulu tangkis Muhammad Ahsan, bulu tangkis juara di bawah, lain jadi kiai main nama, tapi saya kiainya di bulu tangkis. Jadi jangan sampai, mohon maaf hapunten, keegoan kita para kiai yang tidak mau berijob kemudian kita mengalahkan potensi santri yang bisa dia maju lebih tinggi walaupun bukan di bagian kitab yang dikaji setiap harinya.
Jadi yang belum punya hijab supaya bisa mendapatkan bisi kieu kena. Bisi kena kieu. Mana bantuan teh lah Kang Peloy. Hoak. Hoak bantuan teh ngumpul ieu. Kudu nama kamari ngumpulna geser ka kemis. Undangan jam 8 jam 10 kali mulai. Misalnya Cukang Jero Peloy menang bantuan itu. Oh, hoak. Padahal bukan hoak, karena kita yang nggak paham, kita yang nggak ngerti, lembaga kita tidak memiliki syarat dan rukun. Lalu pesantren yang mendapatkan income bisnis itu 23 lembaga yang mendapatkan sarana prasarana LKP Sanimas WC Pak, 6 pintu, 3 depan 3 belakang. Itu tahun kemarin kita dapat 23 lembaga pondok pesantren. Sekarang kita sedang mengajukan sebanyak 41 lembaga pondok pesantren yang mendapatkan Sanimas, APBN, PUPR, APBN. Nah, kalau kita punya tanah 60 meter, santrinya kekurangan untuk sarana MCK, bisi punten diurang, santri teh masih kena dolbon gini. Bisi, negara wajib tuh memberikan bantuan. Maka siapkan tanah 60 meter untuk bangunan MCK, termasuk juga IPA-nya dibikinin, sumur dibikinin. Itu sekarang kita ajukan 43. Syaratnya punya izin operasional. Kita ajukan kemarin, ya. Syaratnya itu 60 meter Pak, lumayan Pak. Jadi dikasih perangkat-perangkat sampai shower Pak. Jadi itu diberi ember, diberi shower. Jadi budak teh, budak santri teh mandina bari nangtung, tenyunah pisan heuh. Saya Pak di pesantren saya dapat 3 Pak bantuan. Alhamdulillah dapat 3. Kemarin 1, tahun sekarang 2 bantuan. Sanimas, bener. Kenapa? Karena sekarang dengan perangkat teknologi. Yang kedua, ada persyaratan yang harus diampu oleh kita untuk mendapatkan bantuan itu. Saya meyakin betul Bapak Ibu, negara sudah akan memberikan penghargaan luar biasa bagi para kiai, para santri. Cuma kita kemudian bisa menggunakan perangkat lain. Misalnya saya Kecamatan Sukajaya, Areksa operatorna, misalnya Kang Jaro Pelo menyiapkan. So, kaminya kami komunikasinya. Supaya apa? Lembaga kita teramankan, terproteksi, santri kita tersalurkan potensinya, para kiai juga merasa terhormati. Kiai mau minta kiai mah, tapi kan ada 2 minta teh. Wa fi amwalihim hakun lisaili wal mahrum. Kiai mah namanya al mahrum, bukan almarhum bukan. Lain almarhum, al mahrum. Tawoga tapi itu minta. Kiai pura-pura bahagia. Makanya Pak paling resep lamun urang aya jelema nyangka urang mau duit keuteuy supaya dia doa. Jadi urang mah sebutanna al mahrum. Toboga tapi momenta. Kenapa? Menjaga kehormatan, menjaga image. Jair. Tapi Kang Jero Pelo sudah ngerti dengan gentes para kiai, disiapkan oleh beliau perangkatnya. Negara juga menyiapkan. Jadi berizin, itu syaratnya. Dinian juga sama berizin. Ya, kalau ada hal-hal yang kurang paham, silakan komunikasi dengan timnya Kang Jaro atau dengan Pokja. Nanti Pokja timnya Kang Jaro dengan kami komunikasinya. Kiai mah cicing we, ulah lelumpangan ka mana-mana. Kunaon sababna? Lohor bisi ngomong ajan kiai eueuh, santri lu makin buku we. Di kiai ka mana? Di sawah meureun eueuh. Orang yang ngaprak. Tak kalau ngaprak kan itu ka Cibinong, ulah cicing we kiai mah cicing. Serahkeun ka Kang Jaro. Di tangan kita ada biji kurma, maka tanamlah biji kurma itu. Isukan repot kiamat, di lemun ayat biji kurma, tanam itu biji kurma. Kenapa? Kita tidak boleh kehilangan optimisme dalam kehidupan yang kita miliki. Kalaupun besok itu kiamat. Nuhun Kang Jaro, uing ngelamun di Beremi ngomong kerasa gede. Terus capek. Kita dibayar saja. Apunten para kiai, para ajengan anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Cyber Bayangkara TB Gunawan melaporkan dari Kabupaten Bogor.